Keuangan Purbayudi Sadeo mengungkapkan mampu mengerek naik tax ratio alias rasio pajak terhadap produk domestik bruto ke level 11% dari level per 2024 hanya di level 10,07% tanpa menaikkan tarif pajak. Purbaya menjelaskan skema pengumpulan pajak hingga mampu menaikkan tax ratio kembali ke level di atas 10%. Ini dikatakan belajar dari masa pemerintahan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas analisis komparasi tax rasio Indonesia dengan Singapura. Sebelumnya, kami dari kelompok 1 dan saya sendiri akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Arya Kendo Putra. Selanjutnya ada anggota saya Devi Tricita Kita, ada Filza Naila Husna, dan ada Octavian Lanang Ramadan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang tax rasio. Yang pertama itu, tax rasio adalah indikator penting untuk mengukur kinerja sistem perpajakan suatu negara dihitung dari rasio penerimaan pajak terhadap PDB agar mencari keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan keadilan distribusi. Meskipun bertentangan, Indonesia dan Singapura memiliki struktur ekonomi yang sangat berbeda yang berdampak langsung pada kapasitas fiskal dan strategi perpajakan mereka. Selanjutnya, why is important? Tax ratio merupakan hal penting bagi perekonomian negara karena yang pertama, mencerminkan kemampuan negara dalam menghimpun penerimaan pajak dari aktivitas ekonomi. Yang kedua, menunjukkan tingkat kemandirian fiskal pemerintah. Yang ketiga, menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan nasional. Yang keempat, mendukung stabilitas anggaran dan keberlanjutan fiskal. Yang kelima, menggambarkan efektivitas sistem dan administrasi perpajakan. Yang keenam, mendukung pelaksanaan kebijakan fiskal untuk pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir, berperan dalam pemerataan kesejahteraan melalui redistribusi pendapatan. Selanjutnya itu ada sistem perpajakan di Indonesia. Yang pertama itu sumber pajak utama. Indonesia memiliki berbagai sumber pajak yang menjadi tulang punggung penerimaan negara. Sumber-sumber ini yaitu meliputi yang pertama pajak penghasilan PPH, dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi maupun badan. PPH badan menggunakan tarif tunggal, sementara PPH orang pribadi menggunakan tarif progresif. Selanjutnya pajak pertambahan nilai atau PPN, dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di daerah. Tarif PPN umum saat ini adalah 11% sesuai Undang-Undang HPP dan bersifat netral. Selanjutnya itu pajak penjualan barang mewah, yaitu dikenakan atas barang-barang mewah untuk mengurangi konsumsi yang tidak proaktif dan melindungi industri dalam negeri. Selanjutnya ada cukai, dikenakan atas barang tertentu yang memiliki sifat dan karakteristik tertentu, misalnya rokok, minuman keras, yaitu tujuannya selain penerimaan juga sebagai pengadilan. Selanjutnya pajak bumi dan bangunan atau PBB, dikenakan atas objek pajak bumi dan bangunan. Selanjutnya itu ada karakteristik sistem pajak di Indonesia. Yang pertama itu basis pajak luas tetapi kepatuhan masih rendah. Yang pertama, secara geografis dan jumlah penduduk Indonesia memiliki basis pajak yang sangat luas. Namun, tax ratio yaitu perbandingan penerimaan pajak terhadap PDB masih tergolong rendah di kawasan, mengindikasikan bahwa kepatuhan pajak atau kepatuhan mendaftar atau melapor masih perlu ditingkatkan. Selanjutnya, dominasi sektor informal. Sebagai besar kegiatan ekonomi di Indonesia masih berada di sektor informal yang sulit dijangkau oleh administrasi pajak tradisional sehingga menjadi tantangan besar dalam perluasan bisnis pajak. Dan yang terakhir yaitu peran DJP dan kebijakan reformasi pajak. Yang pertama, Direktorat Jenderal Pajak atau DJP adalah institusi yang bertanggung jawab penuh atas administrasi pungutan PPH, PPN, dan PPNBM dan PPP juga.
Sektor ini meliputi perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Dan yang terakhir, pemerintah terus melakukan reformasi sejak reformasi perpajakan jilid 5 yang mencakup 4 pilar. Yang pertama itu organisasi, yang kedua sumber daya manusia, yang ketiga proses bisnis, dan yang terakhir teknologi informasi. Tujuannya adalah membangun administrasi pajak yang lebih modern, efisien, dan akuntabel. Misalnya implementasi NIK dan NPWP itu saling bersinambungan. Cukup sekian, terima kasih. Selanjutnya sistem perpajakan di Singapura. Sistem perpajakan di Singapura ini memiliki struktur pajak yang sederhana dan fokus pada tarif rendah. Pajak penghasilan income atau perorangan di Singapura menggunakan tarif pajak progresif yang sangat rendah. Dengan tarif pajak tinggi ini jauh lebih rendah dibandingkan pajak negara maju lainnya. Untuk menarik target global. Selanjutnya ada pajak korporat atau corporate tax dikenakan atas laba perusahaan Singapura menggunakan tarif pajak korporat tunggal yang kompetitif saat ini hingga 17%. Terdapat skema pembebasan parsial untuk startup dan perusahaan baru. Selanjutnya ada pajak barang dan jasa. Ini itu setara dengan PPN di Indonesia. Tarifnya termasuk yang terendah di dunia. Saat ini hanya 9%. Dan menjadi salah satu sumber pendapatan utama di Singapura. Selanjutnya ada pajak properti dikenakan atas kepemilikan properti masing-masing. Nah, karakteristik sistem pajak di Singapura itu ada tarif pajak relatif rendah dan sederhana. Mengapa? Tarif pajak perusahaan yang rendah dan tarif pajak penghasilan pribadi yang progresif tetapi landai menjadikan Singapura lokasi yang sangat menarik untuk berbisnis. Pajak sangat efisien. Inland Revenue Authority of Singapura, itu badan pajak Singapura, sangat efisien dan berorientasi pada teknologi. Proses pengajuan dan pembayaran pajak sangat digitalisasi dan seringkali bersifat pre-filled atau sudah diisi dan meminimalkan interaksi fisik. Selanjutnya ada basis pajak kecil tetapi kepatuhannya tinggi. Singapura adalah negara kota, jadi basis pajaknya secara populasi dan geografi itu jauh lebih kecil. Tetapi kepatuhan pajaknya ini sangat tinggi, didukung oleh administrasi yang kuat dan tarif yang transparan dan rendah, serta penegakan hukum yang tegas. Hal ini menghasilkan tax rasionya yang sehat meskipun dengan tarif pajak yang rendah. Selanjutnya ada perbandingan tax ratio Indonesia versus Singapura. Nah, profil tax ratio Indonesia ini diambil pada data dari 2020 hingga 2023. Pada tahun 2023, di Indonesia itu sekitar 10,31%, rata-rata 5 tahun terakhir itu 9-11%. Faktor rendahnya tax ratio di Indonesia itu karena ekonominya informal yang besar, kurang lebih hingga 57% tenaga kerja, tingkat kepatuhan pajak yang masih rendah juga, banyak insentif dan tax expenditure, basis PPH yang pribadi yang sangat sempit. Tantangannya itu di Indonesia tax avoidance atau evasion, rendahnya tax awareness. Nah, sedangkan profil tax ratio di Singapura diambil dari data 2020 hingga 2023 sekitar 13,1%, rata-rata stabilnya di 13%. Itu faktor penunjang di Singapura itu struktur ekonomi modern dengan sektor jasa keuangan yang kuat, administrasi pajak yang sangat efisien, sistem self assessment dengan pengawasan ketat, tarif pajak badan kompetitifnya hingga 17%, namun basis pajak yang sangat luas. Strateginya itu low tax rate, broad tax base, dan strong enforcement. Selanjutnya di sini terlampir grafik perbandingan antara tax ratio Indonesia dan Singapura. Di sini bisa dilihat garis grafik Singapura lebih stabil dibandingkan garis grafik Indonesia. Di tahun 2023 Indonesia memiliki estimasi tax ratio sebesar 10,31%, sedangkan Singapura memiliki tax ratio sebesar 13,1%. Tax ratio Singapura ini menunjukkan bahwa memiliki sistem perpajakan yang lebih efisien dan tingkat kepatuhan pajak yang lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Sedangkan rendahnya tax ratio di Indonesia mengindikasikan masih terbatasnya optimalisasi penerimaan pajak dibandingkan potensi ekonomi nasional. Di sini juga dikatakan bahwa tax ratio Indonesia telah mengalami penurunan dalam 3 tahun terakhir dihitung dari 2025. Pada tahun 2022, angkanya tercatat sebesar 10,38, lalu pada tahun 2023 turun menjadi 10,31, kemudian pada 2024 turun lagi ke angka 10,8,
Dan untuk tahun 2025 outlook-nya diperkirakan hanya mencapai 10,3. Lalu di sini ada perbandingan rasio antara Indonesia, Singapura, dan negara-negara ASEAN lainnya. Di sini bisa kita lihat rata-rata ASEAN itu ada di sebesar 10,75%. Sedangkan dari data 2022 Indonesia berada di urutan 7 dengan angka 10,39%. Itu berarti Indonesia masih berada di bawah rata-rata, sedangkan Singapura berada di urutan 3 dengan angka 12,96%. Lalu di sini ada komparasi tarif pajak utama. Tarif pajak yang pertama ada PPh badan. Di Indonesia ada sekitar 22%, sedangkan di Singapura ada sekitar 17%. Perbedaan ini menunjukkan bahwa di Singapura bertujuan untuk meningkatkan daya tarik investasi asing dan mendorong pertumbuhan sektor korporasi. Yang kedua ada PPh pribadi. Di Indonesia angkanya di angka sekitar 35%, sedangkan di Singapura ada di angka 22%. Perbedaan tarif ini menunjukkan bahwa kebijakan Singapura lebih ramah terhadap tenaga kerja profesional dan ekspatriat. Lalu yang terakhir ada PPN. Di Indonesia sendiri tarifnya ada di sekitar 11% dan di Singapura ada di 9%. Perbedaan ini mencerminkan strategi fiskal Singapura yang menekankan efisiensi pemungutan pajak dan daya saing ekonomi, sementara Indonesia lebih mengandalkan pajak konsumsi sebagai sumber penerimaan negara. Oke, selanjutnya di halaman 13 ini kita membahas tentang faktor yang mempengaruhi tax rasio. Di sini ada 5 ya. Seperti yang kita tahu, rumus dasar tax rasio adalah total penerimaan pajak dibagi dengan GDP. GDP itu sama aja kayak produk domestik bruto, itu dikali 100%. Nah, perbedaan angka tax rasio antara Indonesia dan Singapura yang sudah kita bahas sebelumnya dipengaruhi oleh 5 faktor utama. Di sini yang pertama itu ada kebijakan tarif pajak. Di sini dijelaskan adanya perbedaan tarif atau rate yang diterapkan di kedua negara tersebut. Yang kedua itu efektivitas pemungutan pajaknya. Jadi di situ seberapa efisiensi sistem negara dalam menagih pajak. Yang ketiga itu kepatuhan wajib pajak. Di sini menyinggung seberapa taat warga negara dan korporasi dalam membayar pajak. Di sini mempengaruhi SDM juga ya. Yang keempat itu ada strategi fiskal, yaitu pendekatan pemerintah dalam mengelola anggarannya. Yang terakhir itu struktur penerimaan negara. Dari mana saja sih sumber pendapatan negara tersebut berasal atau didapat. Nah, poin pemahaman di halaman ini tuh menjelaskan mengapa tax rasio bisa berbeda antar negara. Intinya tax rasio atau GDP ini bisa berbeda itu dipengaruhi oleh kebijakannya dalam negara tersebut, cara memungut pajak di negara tersebut, dan kepatuhan warga-warganya. Selanjutnya itu ada dampak tax rasio. Di sini di bagi Indonesia itu tax rasio yang relatif rendah menyebabkan ruang fiskal pemerintah itu menjadi terbatas dalam membiayai pembangunan, program publik. Lalu ada poin kedua ini ada keterbatasan penerimaan pajak yang mendorong ketergantungan yang lebih besar pada utang negara serta sumber penerimaan lain di luar pajak. Yang terakhir itu kondisi tersebut berpotensi meningkatkan tekanan terhadap APBN dan keberlanjutan fiskal dalam jangka panjang. Lalu di poin Singapura, tax rasio yang relatif lebih stabil menunjukkan bahwa pajak bukan merupakan satu-satunya sumber utama penerimaan negara. Lalu pemerintah Singapura memperoleh hasil signifikan dari investasi dan pengelolaan aset negara melalui sovereign wealth fund. Yang terakhir itu struktur penerimaan ini memberikan fleksibilitas fiskal yang lebih tinggi dan memperkuat ketahanan ekonomi dalam negara tersebut. Nah, di bagian Indonesia ini tax ratio-nya itu relatif rendah, menyebabkan ruang gerak fiskalnya itu pemerintah menjadi sangat terbatas
Akibatnya dana untuk membiayai pembangunan dan program publiknya itu menjadi kurang. Kondisi ini memaksa Indonesia untuk mencari sumber pembiayaan lain yang seringkali berujung pada utang. Ini adalah resiko bagi keberlanjutan fiskal jangka panjang. Terus juga ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi ekonomi juga. Sempat beredar itu Pak Purbaya menyinggung tentang thrifting. Nah, itu bisa menjadi sumber kematian dalam ekonomi di suatu negara, karena thrifting itu ilegal, barang sampah dari negara lain tapi branded, murah juga. Nah, itu bersaing dengan UMKM lokal yang harganya misalnya 70.000, tapi bersaing dengan harga yang branded ini yang misal 35.000. Itu menjadi ketimpangan yang sangat merugikan bagi negara. Nah, di sini selanjutnya di Singapura tuh tax ratio-nya itu lebih stabil karena pajaknya itu untuk negara itu pajak itu bukan satu-satunya tumpuan hidup yang dibutuhkan di negara mereka. Pemerintah Singapura mendapatkan penerimaan signifikan dari hasil investasi tadi dan pengelolaan aset negaranya, yaitu SPF tadi yang namanya Sovereign Wealth Fund. Hal ini memberikan fleksibilitas fiskal yang tinggi dan membuat ketahanan ekonomi mereka jauh lebih kuat. Dan SDM-nya juga sangat bagus, taat pada pajak. Jadi tax ratio yang ideal itu harus bisa menyimbangkan antara kebutuhan anggaran fungsi budgeteer dan pertumbuhan ekonominya. Lalu selanjutnya pada implikasi, berdasarkan perbandingan tax ratio dan struktur tarif pajak antara Indonesia dan Singapura, terdapat beberapa implikasi penting yang dapat menjadi pelajaran bagi Indonesia dalam upaya meningkatkan kinerja perpajakan nasional, yaitu sebagai berikut. Ada 1, peningkatan kepatuhan wajib pajak. Singapura menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi dapat meningkatkan efektivitas penerimaan pajak meskipun tarif yang diterapkan itu relatif rendah. Oleh karena itu, Indonesia perlu memperkuat edukasi perpajakannya, transparansinya, serta penegakan hukum untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Yang kedua itu penyederhanaan dan digitalisasi administrasi perpajakan. Sistem perpajakan di Singapura yang sederhana dan berbasis digital mampu meningkatkan biaya kepatuhan atau compliance cost dan meningkatkan efisiensi pemungutan pajaknya. Nah, dari situ Indonesia dapat mengambil pelajaran nih dengan terus menyederhanakan prosedur perpajakan serta memperluas pemanfaatan teknologi dalam administrasi pajak lebih bagus lagi, lebih lanjut lagi. Yang ketiga itu ada optimalisasi basis pajak tanpa menaikkan tarif. Perbandingan menunjukkan bahwa tingginya tarif pajak itu tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan tax rasionya. Indonesia perlu fokus pada perluasan basis pajak khususnya pada sektor informal dan UMKM tanpa bergantung pada kenaikan tarif pajak. Seperti yang pernah sebelumnya itu yang di debat capres-cawapres kalau nggak salah, itu menyinggung meningkatkannya tax rasio pajak untuk income. Nah, di situ banyak orang tuh yang salah mengartikan kalau tax rasio pajak ini sama dengan menaikkan pajak, padahal itu salah satu hal yang berbeda. Yang terakhir itu 4, penyesuaian kebijakan dengan kondisi domestik. Indonesia tidak dapat sepenuhnya meniru kebijakan perpajakan Singapura karena perbedaan struktur ekonominya yang sangat beda, jumlah penduduknya serta karakteristik sosialnya, SDM-nya. Oleh karena itu perpajakan Indonesia harus disesuaikan dengan kondisinya.
kondisi domestik dalam Indonesia agar kebijakannya itu dapat diterima selaras dan bermanfaat bagi negara, bagi warga-warga negara Indonesia yang efektif dan berkelanjutan. Yang terakhir itu ada kesimpulan. Nah, seperti yang dibahas sebelumnya, tarif tinggi itu tidak menjamin tax rasionya tinggi. Tax rasio Indonesia itu lebih rendah dibanding Singapura. Padahal Indonesia itu menerapkan tarif pajak yang relatif lebih tinggi. Hal ini membuktikan bahwa besarnya tax rasio tidak semata-mata ditentukan oleh tingginya tarif pajak, melainkan oleh efektivitas sistem perpajakan dan tingkat kepatuhan wajib pajak warga-warganya. Lalu penyebab perbedaan kesenjangan tax rasio antara kedua negara tersebut terutama disebabkan oleh perbedaan dalam seperti yang disebutkan tadi, efektivitas pemungutan pajaknya, terus tingkat kepatuhan masyarakatnya, struktur ekonominya, serta strategi fiskal yang diterapkan masing-masing negara. Jadi Indonesia itu perlu kompak antara negaranya, antara warga negaranya, pemerintahnya, agar bisa Indonesia menjadi bangsa yang makmur dalam hal ekonomi dan maju. Di sini terdapat rekomendasi strategis untuk Indonesia agar kinerja perpajakan nasional lebih optimal dan berkelanjutan. Indonesia itu perlu fokus pada 3 hal ini. Yang pertama, peningkatan kepatuhan. Jadi meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajaknya. Lalu ada reformasi administrasi, melakukan penyederhanaan dan digitalisasi sistem administrasi perpajakannya. Lalu perluasan basis pajak, memperluas objek pajak atau ekstensifikasi tanpa harus tergantung pada kenaikan tarif pajaknya. Baik, selanjutnya ada referensi. Jadi kami telah memaparkan beberapa hasil referensi kami. Baik, saya tutup. Apabila ada kata-kata kami yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.